Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia dan Abi Umi yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kepada bulan yang suci, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, agar kita dapat melakukan berbagai ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, Abi Umi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi puasa yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sudah dua puasa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah Covid-19. Namun semoga hal ini tidak mengurangi antusias kita, tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Anak-anakku, Abi Umi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara keutamaan bulan Ramadan, tentu kita berbicara keutamaan yang sangat besar, berbicara keutamaan yang begitu luar biasa, yang mana keutamaan bulan Ramadan tidak akan pernah mampu disamakan dengan 11 bulan yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Tentunya kita harus paham apa itu keutamaan Ramadan, karena dengan mengetahui keutamaan suatu amalan dapat memotivasi kita untuk memberikan kekuatan jiwa dan hati agar dapat memaknai Ramadan dengan cara yang benar. Anak-anakku, Abi Umi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Ramadan adalah yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di bulan Ramadan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan berapa kali lipat Allah Subhanahu wa taala gandakan pahala orang yang beramal di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan, setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap suatu perintah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita balasan dan pahalanya. Karena Allah ingin memberikan motivasi kepada manusia untuk melakukan amalan ibadah tersebut. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala terangkan secara detail pahalanya. Kita ambil contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya setiap hurufnya 10 kali kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka akan Allah balas 10 kali kebaikan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 700 kali lipat. Dan begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat syuruk. Setelah salat subuh, diam, berzikir sampai matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, maka akan Allah berikan pahala seperti pahala haji dan umrah. Anak-anakku dan Abi Umi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua amalan tersebut Allah ceritakan detil balasannya. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan pahala di bulan Ramadan? Analogi yang sederhana, seandainya ada orang tua yang ingin menghadiahi anaknya sebuah hadiah, yang mana hadiah itu sederhana, maka tentu hadiah itu akan disampaikan di awal. Nak, kamu nanti Abi kasih hadiah pena atau buku.
Tapi bayangkan ketika hadiahnya itu sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa, yang sulit untuk didapatkan. Contohnya mungkin hadiah mobil atau rumah. Tentu hadiah itu akan kita sembunyikan. Hadiah itu akan kita jadikan kejutan. Anak-anakku dan Abi Umi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan pahala amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Untuk itu kita harus paham, ketika kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganjar setiap hurufnya 10 kali kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, kita tidak pernah tahu berapa kali lipat Allah akan gandakan pahala tersebut. Begitu juga ketika kita bersedekah, Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. Tapi kita tidak tahu ketika kita bersedekah di bulan Ramadan berapa kali lipat Allah akan gandakan pahala tersebut. Itu keutamaan Ramadan yang pertama. Kemudian keutamaan Ramadan yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk itu anak-anakku dan Abi Umi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita isi kesempatan emas ini, kesempatan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah." Sungguh celaka, sungguh rugi seorang hamba yang telah masuk bulan Ramadan dan bulan Ramadan berlalu akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan momen yang sangat berharga ini, yaitu bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di akhir kultum yang singkat ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid
di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan berpastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membersihkan hati dan jiwa kita serta meningkatkan ibadah dan takwa kita. Melalui kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum mengenai khusyuk dalam salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang dalam salatnya khusyuk. Kedua ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua
betapa pentingnya kekhusyuan dalam salat itu. Karena salat bukanlah sekadar gerakan dan bacaan saja, tetapi sebuah perjalanan spiritual di mana kita berdialog langsung dengan Sang Pencipta alam. Maka tak heran, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, mereka digambarkan sebagai orang-orang yang sangat beruntung. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lantas, siapakah orang-orang yang khusyuk dalam salat itu? Mereka adalah orang-orang yang hadir hatinya, pikiran mereka jernih, terbebas dari segala urusan duniawi. Fokus mereka hanya tertuju kepada Allah. Setiap gerakan dan bacaan dihayati dengan sepenuh hati. Yang kedua, orang yang merasakan keagungan Allah. Saat berdiri tegak dalam salat, mereka merasakan diri mereka berada di hadapan Raja yang Maha Perkasa. Rasa takut, rasa cinta dan harap memenuhi relung hati mereka. Yang ketiga, orang yang khusyuk dalam setiap rukun salat. Bukan hanya saat takbiratul ihram saja atau ruku mereka khusyuk, tetapi kekhusyuan mereka terjaga dari awal hingga akhir. Setiap gerakan dilakukan dengan perlahan, tidak terburu-buru, dan penuh penghayatan. Yang terakhir, orang yang terjaga dari hal-hal yang mengganggu kekhusyuan salat. Mereka menjaga pandangan mereka, menghindari suara-suara yang mengganggu, dan berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk dalam salat. Lalu, apa manfaat dari salat yang khusyuk? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salat yang khusyuk bukanlah sekedar perasaan, namun memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Salat yang khusyuk akan mendekatkan kita kepada Allah. Rasa takut, cinta, dan harap yang kita rasakan dalam salat akan menjadi sebuah jembatan bagi kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Rabb kita. Yang kedua, salat yang khusyuk akan membawa kepada ketenangan hati. Ketika pikiran kita, hati kita terfokus hanya kepada Allah, segala kegelisahan dan beban hidup yang berat akan terasa ringan, dan kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Manfaat yang selanjutnya, salat yang khusyuk akan menjadi benteng yang kokoh dari perbuatan keji dan mungkar. Karena hati yang khusyuk akan selalu dipenuhi dengan cahaya keimanan, sehingga kita akan terhindar dari hawa nafsu dan keinginan untuk berbuat maksiat. Yang terakhir, salat yang khusyuk akan dikabulkan doanya. Karena doa yang dipanjatkan dari hati yang khusyuk akan lebih mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hati yang tidak khusyuk. Namun, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menjaga kekhusyuan dalam salat tentu bukanlah perkara yang mudah. Sering sekali pikiran yang kacau, rasa malas, atau gangguan dari luar menjadi penghalang kekhusyuan dari salat kita. Yang harus kita lakukan adalah memperbanyak zikir dan amalan sunnah. Semakin sering kita mengingat Allah di luar salat, maka akan semakin mudah bagi kita untuk khusyuk saat salat. Lalu, kita harus berusaha untuk selalu bersuci. Pastikan wudhu kita terjaga dengan baik. Kemudian, pilihlah tempat yang nyaman dan tenang. Jauhi tempat-tempat yang tidak kondusif. Dan yang terakhir, pelajari makna dan hikmah di balik setiap bacaan dan gerakan salat. Insya Allah, semakin kita memahami, maka akan semakin mudah bagi kita untuk menghayati dalam salat kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berjuang bersama untuk menjadi orang-orang yang khusyuk dalam salat. Karena salat bukan hanya tentang pahala dan keberuntungan, tetapi tentang membangun hubungan yang lebih dekat dengan Rabb kita. Maka dari itu, kekhusyuan dalam salat adalah kunci untuk ketenangan hati dan keberkahan hidup. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.